berita terkini seputar ranah minat, nasional, internasional, pariwisata, serta tips dan trik. Kabar Surau, santun mendidik mencerahkan. Santun mendidik mencerahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Kembali hadir program Kabar Surau di hadapan pemirsa, menyajikan berita dengan santun, mendidik dan mencerahkan. Bersama saya Habibur Rahman, insya Allah akan membacakan berita yang terjadi selama 1 pekan ke belakang. Berita pertama, informasi dakwah dari Kabupaten Pesisir Selatan. Yayasan Jabar Rahmah Pesisir Selatan selama Ramadan melaksanakan program tahsin setelah salat subuh. Berikut informasinya. Dalam menyambut bulan yang suci, Ramadan 1442 Hijriah tahun ini, Yayasan Jabar Rahmah Pesisir Selatan membuka program tahsin dan tahfiz yang diperuntukkan untuk masyarakat secara umum dalam memperbaiki kemampuan membaca Al-Quran. Program yang dimulai sejak 14 April 2021 atau bertepatan 2 Ramadan 1442 Hijriah ini sudah diikuti oleh 120 peserta. Diungkapkan bahwa program tahsin dan tahfiz Ramadan ini akan dilaksanakan selama 20 hari terhitung sejak dimulainya program. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ustadz Firman Syah selaku Ketua Panitia program tahsin dan tahfiz kali ini. Program ini berjalan, program tahsin dan tahfiz ini berjalan selama 20 hari. Selama 20 hari dan peserta yang ikut di dalam program ini berjumlah 120 peserta. Mulai dari kalangan anak-anak sampai kalangan orang dewasa. Target yang akan dicapai dari program tahsin dan tahfiz ini adalah untuk program tahsin ini agar peserta kaum muslimin jamaah masjid bisa membaca Al-Quran dengan baik sesuai dengan hukum makharijul huruf dan kaidah tajwid. Kemudian untuk tahfiz agar anak didik kita bisa menambah hafalan mereka atau murojaah hafalan di bulan Ramadan ini. Di samping itu, pihak panitia berharap agar momentum ini akan dapat melahirkan peserta yang memanfaatkan serta menggunakan ilmu yang dipelajari untuk diamalkan dan diajarkan kepada keluarga nantinya. Libra melaporkan. Masya Allah, walaupun peserta kebanyakan orang dewasa, tidak mengurangi semangat untuk mempelajari Al-Quran. Dengan kegiatan tahsin yang dilaksanakan oleh Yayasan Jabar Rahmah, kita harapkan para peserta dapat memperbaiki bacaan Al-Quran dan makharijul hurufnya. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya, kita beralih ke Kota Bengkulu. Sejak 2010, Yayasan Imam Syafi'i hadir dalam mendakwahkan sunnah di Kota Bengkulu. Berikut informasinya. Yayasan Imam Syafi'i Bengkulu yang berlokasi di Kelurahan Pekan Sabtu, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, atau yang bertepatan di depan Bandara Fatmawati, Kota Bengkulu ini sudah beroperasi sejak 2010. Yayasan yang awalnya mendapatkan amanah dalam mengelola tanah lebih kurang 1 hektar dari seorang muhsinin, yakni Bapak Sulaiman Effendi rahimakumullah, yang merupakan mantan wali kota Bengkulu. Sejak diwakafkannya tanah tersebut, pada tahun 2015 pihak yayasan memulai gerak dakwah dengan mendirikan sebuah bangunan masjid yang diberi nama Masjid Abu Bakar As-Siddiq, sebagaimana yang diungkapkan oleh Ustadz Muhammad Hafiz LC selaku pembina Yayasan Imam Syafi'i Bengkulu di Kota Bengkulu. Yayasan Imam Syafi'i Bengkulu adalah yayasan yang
bermanhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, mendakwahkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah kepada masyarakat Kota Bengkulu secara khusus dan kepada masyarakat di Provinsi Bengkulu secara umum dengan program kita, yaitu program dakwah, fokus pada dakwah dengan kajian-kajian di Masjid Abu Bakar, kemudian juga di Kota Bengkulu, termasuk juga kajian kita di beberapa kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu. Kita diberikan kemudahan oleh Allah SWT untuk mendirikan masjid dengan nama Masjid Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian pada tahun yang sama juga yayasan mendirikan PAUD sebagai sarana pendidikan buat anak-anak kita, dan kegiatan yang dilakukan untuk saat ini di Masjid Abu Bakar yaitu pengajian rutin dengan jadwal yang sudah disusun, kemudian kegiatan tahsin atau belajar Al-Quran untuk bapak-bapak dan ibu-ibu, kemudian juga anak-anak di sore harinya. Kemudian PAUD Abu Bakar yang didirikan sejak adanya masjid pada tahun 2015. Kemudian pada tahun 2017 alhamdulillah kita juga diberikan kemudahan oleh Allah SWT untuk mendirikan Kutab Abu Bakar, yaitu setingkat SD yang sekarang masih berjalan dan pembangunannya juga masih berjalan. Pada saat sekarang ini yayasan sedang melakukan finishing pembangunan lantai kedua untuk Kutab Abu Bakar. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kemudahan kepada kita, dan juga kedepannya kita ingin mendirikan SMP Abu Bakar, dan juga program yayasan ke depan ingin mendirikan atau memiliki pondok pesantren, yang mana alhamdulillah beberapa waktu yang lalu kita diberikan amanah lagi oleh donatur atau muhsinin dengan tanah yang lebih dari 2 hektar di Kabupaten Bengkulu Tengah, yang mana progres dari yayasan insya Allah nantinya di tanah tersebut kita akan mendirikan pondok pesantren. Terakhir dijelaskan bahwa Yayasan Imam Syafi'i akan terus konsisten dalam menyebarluaskan dakwah yang sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah di atas pemahaman para salafus soleh kepada masyarakat Kota Bengkulu secara khusus dan masyarakat Provinsi Bengkulu secara umum. Libra melaporkan. Masya Allah, dakwah sunnah telah banyak diterima masyarakat, tak terkecuali dari Kota Bengkulu. Yayasan Imam Syafi'i selama 10 tahun berkiprah mendakwahkan masyarakat. Semoga yayasan ini terus berkembang dan minat masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di sekolah yang dinaungi Yayasan Imam Syafi'i Kota Bengkulu semakin bertambah. Selanjutnya, dari Kota Padang. Informasi sosial. Program Tebar Iftar Dar El Iman Peduli targetkan 30 masjid dan musola selama Ramadan. Berikut informasinya. Selama bulan Ramadan, Dar El Iman Peduli memiliki program sosial yang telah berjalan setiap tahunnya. Pada Ramadan kali ini, Dar El Iman Peduli yang merupakan bagian dari divisi sosial Yayasan Dar El Iman Padang melaksanakan tebar berbuka atau iftar ke masjid dan musola untuk wilayah Kota Padang. Ketua Dar El Iman Peduli, Buya Faisal Abdurrahman menyebutkan, ditargetkan sebanyak 3.000 paket tebar iftar atau nasi kotak disebar untuk masjid dan musola di Kota Padang. Tebar iftar yaitu menyebarkan perbukaan. Program kita minimal untuk tebar iftar ini 30.000 paket. 3.000 paket. Maaf, bukan 30.000, 3.000 paket selama 1 bulan ini. Adapun paket ini kami akan salurkan di masjid-masjid dan musalla yang berada di beberapa masjid dan musalla yang ada di Kota Padang. Jadi 3.000 paket ini akan kita bagi menjadi beberapa masjid dan musalla yang ada di Kota Padang sesuai dengan
kemampuan masjid untuk menerima bantuan iftar. Adapun ya paket yang kami buka bagi kaum muslimin yang ingin berdonasi iftar, ya. Paket yang kami buka adalah satu paket iftar 20.000 per paket. 20.000 per paket. Silakan nanti Bapak, ya, Ibu kaum muslimin yang ingin berdonasi tebar berbuka, ya, menyalurkan ke nomor rekening 111 222 5499. Terhitung pada hari Kamis 22 April 2021, sebanyak 850 paket telah diberikan kepada 7 masjid dan 2 musola. Terdiri dari Masjid Al-Hakim Nanggalo 100 paket, Masjid Al-Azhar Kalawi 100 paket, Masjid Mukhlisin Lubek 100 paket, Masjid At-Taubah Wisma Utama Lubek 100 paket, Masjid Jami Darussalam Lubek 50 paket, Masjid Abrar Kalumbuk 120 paket, Musola Nurul Ihsan Gurun Laweh Nanggalo 80 paket, Masjid Baitul Ihsan Sawahan 100 paket, dan Masjid Darul Ulum PGAI 100 paket. Untuk menyalurkan donasi program tebar iftar, kaum muslimin dapat mengirimkan donasinya ke rekening BNI Syariah 111-222-5499 atas nama Yayasan Darul Iman. Selanjutnya melakukan konfirmasi ke nomor WhatsApp 0812 1157 7715 dengan format tebar iftar, pagar nama, pagar nominal. Selain program tebar iftar, dijelaskan Buya Faisal bahwa Darul Iman juga memiliki program fidyah puasa, kafarat puasa, dan zakat fitrah. Syauqi melaporkan. Alhamdulillah, bulan Ramadan yang penuh berkah ini seyogianya diiringi dengan kebaikan, karena setiap kebaikan akan dilipat gandakan dari bulan lainnya. Bagi masyarakat yang ingin ikut berpartisipasi dalam program tebar iftar, bisa mengirimkan donasinya ke rekening BNI Syariah 111-222-5499 atas nama Yayasan Darul Iman. Kemudian mencantumkan kode unik 100 di akhir nominal transfer. Selanjutnya, bagi pemirsa yang menyaksikan tayangan live salat tarawih dari Masjid Al-Hakim melalui Surau TV, tentu tidak asing lagi dengan sosok Naufal dan Reno. Kedua imam yang hafiz Al-Quran 30 juz ini memimpin salat tarawih 1 juz dalam satu malam. Tentu menjadi tanda tanya bagi pemirsa, siapa kedua sosok ini, dari mana asalnya, dan sekolahnya. Pada informasi terakhir ini, tim Kabar Surau telah merangkum liputan khusus biografi kedua imam tarawih yang hafiz 30 juz ini. Berikut laporannya bersama reporter kita, Libra. Ramadan 1442 Hijriah atau bertepatan pada tahun 2021 Masehi kali ini tidak terasa telah berjalan hampir separuh bulan. Namun, ada yang berbeda pada suasana Ramadan sekarang. Masa pandemi pun seolah-olah menjadi tantangan tersendiri bagi umat muslim di seluruh penjuru dunia dalam melaksanakan aktivitas beribadah, terutama di luar ruang. Sholat tarawih misalnya. Kali ini, tim Kabar Surau menyambangi dan menggali lebih dekat biografi sosok imam sholat tarawih di Masjid Al-Hakim, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang. Baik pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini tim Kabar Surau berhasil untuk bertemu dengan kedua imam taraweh Masjid Al-Hakim Kecamatan Nanggalo Kota Padang. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Ramadan 1442 Hijriah sudah memasuki beberapa hari dan telah kita lalui. Tentunya pemirsa menyaksikan siaran langsung sholat taraweh, dan pada kesempatan kali ini kita sudah bergabung dengan yang menjadi imam tentunya dalam sholat taraweh di Masjid Al-Hakim 1442 Hijriah. Yakni ada adik kita Naufal dan juga Renol. Nah, Naufal dan Renol ini adalah adik kita yang menjadi imam selama beberapa hari di Masjid Al-Hakim dalam melaksanakan sholat tarawih. Kita akan coba untuk menggali lebih dalam siapa biografi di balik Naufal dan Renol maksud kami.
Dikenal masih muda dan memiliki cerita tersendiri di balik kesuksesan kedua imam ini dalam proses menghatamkan hafalan seluruh juz dalam Al-Quran. Renold dan Naufal, itulah sapaan akrab kedua imam tersebut. Berasal dari masing-masing daerah di Sumatera Barat, merajut asa meraih cita dalam menyelesaikan hafalan Al-Quran mereka. Menempuh pendidikan di Ponpes Tahfiz Putra Dar El Iman Padang setingkat kelas 6 Ponpes atau setara dengan kelas 3 SMA. Kedua imam ini diberikan amanah oleh Ponpes Tahfiz Putra Dar El Iman Padang untuk menyelesaikan hafalan Al-Quran di Mahat Sumanik. Keberhasilan dan kesuksesan keduanya menjadi seorang hafiz belia di usia muda, menjadikan mereka sosok yang mampu menjadi model dan motivasi bagi kalangan sebaya dan masyarakat pada umumnya. Baik, kita sapa terlebih dahulu. Sudah hadir bersama saya ada Renold. Assalamualaikum Renold. Assalamualaikum. Dan juga ada Naufal. Assalamualaikum Naufal. Masya Allah. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Oke, baik. Renold dan Naufal, alhamdulillah pada kesempatan 1442 Ramadan kali ini, Renold dan Naufal menjadi imam ya tentunya di Masjid Al-Hakim. Nah, kita lebih dahulu supaya lebih dekat dengan Renold dan Naufal, kita akan bertanya terlebih dahulu nih. Ini kalau Renold, nama lengkapnya siapa nih? Renold Maulana Hardi. Renold Maulana Hardi. Oke. Berapa umur Renold sekarang? 18 tahun. 18 tahun ya. Baik, kita ke Naufal. Naufal, siapa nama lengkap Naufal? Naufal Izhar Mahdi. Oke. Sekarang umurnya berapa, Fal? Umur 18 tahun. 18 tahun, berarti sama 18 tahun ya. Nah, alhamdulillah ini udah 30 juz ya. Alhamdulillah ya. Di mana sekolahnya, di mana pesantrennya? Sekolah awalnya di pesantren Darul Iman Padang. Kemudian melanjutkan menyelesaikan hafalan di Pondok Pesantren Al-Hidayah Sumani. Oke, baik. Nah, ini menarik pemirsa bahwa Naufal dan Renal ini merupakan santri di pesantren Dar El Iman Padang. Namun beliau berdua menyelesaikan hafiz Qur'annya di pesantren Sumani ya. Oke, baik. Ingin tahu lebih dalam, mari kita coba untuk gali lebih dalam mengenai sosok kedua imam kita ini. Nah, oke. Dulu sekolahnya di pesantren, sampai sekarang masih di pesantren Darul Iman ya, tapi untuk menghafalkan Al-Quran juz 30 itu di Sumani, itu bagaimana prosesnya, ceritanya? Awalnya kita mulai bergabung dengan Pondok Pesantren Darul Iman dari kelas 1 SMP. Mulai menghafal Quran di Pondok Pesantren Darul Iman dari kelas 1 SMP sampai kelas 4. Ketika itu kita alhamdulillah menyelesaikan hafalan 18 juz. Kemudian pada tahun keempat tersebut ada program dari pondok itu mengirim beberapa santri ke Pondok Pesantren Al-Hidayah. Karena di saat itu di sana Pondok Al-Hidayah mendatangkan seorang syekh yang datang dari negeri Yaman yang beliau memiliki atau memegang 10 sanad qiraah. Maka pada saat itu Pondok Pesantren Darul Iman mengirim beberapa orang santri untuk mengambil ilmu dari beliau sampai dalam jangka waktu 2 tahun. Setelah berjalannya waktu, alhamdulillah kami telah menyelesaikan 2 tahun di Ma'had Al-Hidayah Sumani. Masya Allah. Dan menyelesaikan hafalan juz 30 juz Al-Quran ya. Oke, baik. Nah, kalau Naufal, Renold maksudnya menyelesaikan 30 juz di Sumani ceritanya, dan ini mungkin sedikit berbeda dengan Renold ya. Kalau Renold ini bagaimana? Gabung ke pesantren Darul Iman itu dari kelas berapa? Kalau Ana bergabung di Darul Iman itu mulai dari kelas SMP kelas 2, semester 2. Itu sama sekali tidak memiliki hafalan. Insya Allah. Kemudian ya selama beberapa tahun bergerak di Darul Iman sampai kelas 1 SMA, itu alhamdulillah menyelesaikan hafalan 14 juz. 14 juz Al-Quran.
Ya, sehingga ya sama seperti Renol tadi, Syekh dari Yaman datang ke Darliman, kemudian mengutus santri Darliman ke sana. Ya alhamdulillah selama 2 tahun Ana menyelesaikan hafalan 30 juz. Insya Allah. Nah tentu perjalanan dalam menghafal Al-Quran ini merupakan sebuah keinginan kita bersama untuk bisa tentunya menerapkan dalam kehidupan sehari-hari pemirsa dimanapun berada. Nah untuk hal itu tentu kita harus memiliki motivasi yang tinggi dalam meraih hafalan tersebut. Nah kira-kira nih dari Renol, motivasi tinggi untuk keinginan kuat dalam menghafal Al-Quran itu seperti apa? Yang memotivasi kita dalam menghafal Quran adalah berdasarkan dengan firman Nabi SAW, berharap akan pahala-pahala dan kebaikan-kebaikan yang disabdakan oleh Nabi SAW. Dalam hadisnya beliau SAW mengatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Dan di dalam hadis yang lain, beliau SAW mengatakan, al-mahir bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah walladhi yaqra'ul Quran wa yatata'ta' fihi wa huwa 'alaihi syaqun falahu ajran. Beliau SAW mengatakan dalam hadisnya, orang yang mahir dengan Al-Quran, yang mahir dalam membaca Al-Quran, maka ia akan dikumpulkan bersama dengan para malaikat yang mulia lagi taat. Walladhi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta' fihi wa huwa 'alaihi syaqun falahu ajran. Sedangkan orang-orang yang membaca Al-Quran dan ia terbata-bata dalam membaca Al-Quran dan menemukan kesulitan dalam membaca Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya 2 pahala. Maka dalam 2 hadis ini kita dapat berkesimpulan bahwasanya setiap orang yang berinteraksi dengan Al-Quran, maka ia akan menemui kebaikan demi kebaikan. Dan itulah yang memotivasi kita dalam menghafal Al-Quran. Masya Allah. Nah pemirsa, motivasi yang diberikan oleh Renol merupakan motivasi, yakni motivasi dari dalam diri yang benar-benar memperkuat keinginan tersebut untuk bisa menjadi hafiz Quran. Berbeda dengan Noval, mungkin ada perbedaan sedikit dengan Noval. Kita akan tanya terlebih dahulu dengan Noval, bagaimana Noval motivasinya dalam menyelesaikan hafalan 30 juz Al-Quran ini? Ya, sebagai motivasi, mereka yang hidup bersama Al-Quran itu hidupnya tidak akan pernah rugi, karena ahlul Quran hum ahlullah. Karena ahlul Al-Quran mereka adalah keluarga Allah. Siapa juga yang tidak mau menjadi keluarganya Allah, pasti semuanya mau menjadi keluarga Allah. Dan dengan itu, ana secara pribadi, dengan itu ana bermotivasi untuk menjaga Al-Quran ini. Ya semoga untuk diri ana sendiri dan untuk kita semuanya selalu istiqomah dalam menjaga Al-Quran ini. Masya Allah. Nah, tentu motivasi yang tinggi dan keinginan yang kuat mesti ditumbuhkan di diri pribadi masing-masing dalam menghafal Al-Quran. Nah, pemirsa juga penasaran berapa kali sebenarnya antara Noval dan juga Renal ini dalam memurojaah hafalan ketika mencoba untuk menghafal Al-Quran. Ya, kalau Renal sendiri itu berapa kali sehari dalam murojaah Al-Quran? Biasanya dalam memurojaah Al-Quran, kita selain yang ditargetkan oleh pondok, selain waktu-waktu yang ditargetkan oleh pondok, kita mencari waktu-waktu luang yang bisa dimanfaatkan untuk memurojaah hafalan. Karena kita ditargetkan sehari minimal memurojaah 5 juz. 5 juz. Oke, kira-kira metode dalam murojaah Al-Quran itu seperti apa? Metode yang digunakan di Ma'had Al-Hidayah adalah salah satunya yaitu sabaqi, yaitu memurojaah hafalan-hafalan baru yang belum diujiankan, dan itu disetorkan kepada teman. Dan juga ada murojaah manzil, yaitu hafalan-hafalan yang lama yang telah diujikan, dan itu di murojaah 1 juz per hari disetorkan wajib kepada teman tanpa kesalahan. Masya Allah. Nah, cerita antara Renal dan Noval mungkin tidak jauh berbeda. Namun untuk lebih memberi warna pada kesempatan kali ini, kita akan bertanya kepada sosok Noval.
Bagaimana Noval kira-kira murojaahnya dalam sehari dan metode seperti apa yang digunakan? Ya, di samping pondok juga menerapkan jadwal-jadwal murojaah, ya hendaknya sebagai kami ya meluangkan waktunya di luar jadwal tersebut. Ya, tidak hanya waktu yang dijadwalkan, mungkin yang di luar terjadwalkan juga perlu. Jadi yang waktu di luar jadwal tersebut bisa lebih memantapkan hafalan tersebut. Masya Allah. Nah, berarti dalam proses perjuangan menghafal Al-Quran memang tidak hanya diikat dengan regulasi tertentu atau peraturan tertentu dari setiap ma'had, namun perlu ada inisiatif tersendiri dalam menguatkan bacaan atau hafalan Al-Quran. Nah, demikian bahwa menghafal Al-Quran itu merupakan sebuah godaan yang mungkin sebagian kita merasakan cukup besar. Nah, namun coba kita lihat apa sebenarnya menjadi tantangan dalam menghafal Al-Quran hingga khatam 30 juz Al-Quran. Kita ke Renol terlebih dahulu. Renol, kira-kira dalam menghafal Al-Quran itu apa saja tantangan yang ditemui? Baik dari misalnya dari diri sendiri ataupun dari lingkungan. Mungkin tantangan yang kita hadapi dalam menghafal Quran itu datangnya waktu-waktu jenuh dalam menghafal Quran. Nah, itu kebanyakan yang kita alami dalam menghafal Quran. Maka guru-guru kita mengajarkan kepada kita tatkala waktu-waktu itu datang, maka seseorang muslim yang baik adalah menggunakan waktu tersebut kepada kebaikan yang lainnya. Ketika dia sedang malas untuk memurojaah Al-Quran, mungkin dia bisa membaca hadis atau membaca buku yang lainnya. Baik, kita ke Noval ya. Noval, kira-kira tantangan dari diri pribadi untuk menghafal Al-Quran itu seperti apa? Ya, ini yang Ana alami secara pribadi, yaitu banyaknya godaan yang datang pada diri Ana. Jadi di samping banyaknya masalah yang dihadapi dalam sehari-hari, itu menjadi sebuah faktor di mana Ana juga kadang futur jenuh dalam menghafal Quran atau dalam murojaah hafal Quran. Kemudian di samping itu hendaknya di saat kita futur atau gimana atau merasakan rasa bosan gitu, hendaknya melakukan hal-hal positif ya, seperti sholat sunat, kemudian membaca-baca buku yang bermanfaat, yang insya Allah kalau kita melakukan hal tersebut, semangat yang tadinya hilang insya Allah bakalan kembali. Masya Allah. Nah, tentu kesuksesan merupakan sebuah intisari dari pencapaian yang ingin kita capai. Misalnya kita ingin menghafal Al-Quran, ketika kita telah selesai berhasil menghafal Al-Quran, maka itu merupakan sebuah kesuksesan yang kita peroleh. Nah, bagaimana kira-kira rasanya ketika target itu sudah bisa didapati? Kita akan bertanya kepada Noval ya. Bagaimana Noval perasaannya ketika telah selesai dan dinyatakan antum hafal Al-Quran 30 juz? Alhamdulillah, tentu rasanya pasti sangatlah menyenangkan menjadi ahlul Quran. Namun di samping itu, untuk menjaga Quran ini begitu berat. Jadi Ana secara pribadi itu juga butuh keistiqomahan. Insya Allah. Kemudian samping itu memang banyak godaan yang sekarang itu datang, dan itu bisa ditepis dengan doa. Masya Allah. Itu merupakan sebuah pencapaian ya untuk seorang Noval dalam menghafal Al-Quran. Nah, kira-kira nih Noval, setelah hafal 30 juz, rencana ke depan bagaimana? Terutama untuk mempertahankan hafalan ini supaya tidak hilang. Insya Allah, jika Ana mengamalkan Al-Quran, insya Allah Quran ini bakal menetap insya Allah. Masya Allah. Insya Allah Ana akan mengajarkan Quran yang Ana dapat sekarang kepada orang-orang yang ingin belajar Al-Quran. Ya, itu dari Noval bahwa pernah sebuah kata-kata bijak mengatakan bahwa kalau ilmu itu kalau tidak dibagi ibarat
air yang menggenang. Kalau dibiarkan saja maka akan membusuk. Maka pelajarilah dan amalkan dan ajari Al-Quran tersebut. Nah pemirsa, baik, dalam menghafal Al-Quran tentu banyak sekali tantangan seperti yang sudah disampaikan oleh Noval dan juga Renol. Nah untuk closing daripada semua yang telah disampaikan, kita akan minta pesan-pesan mungkin dari Renol dan Noval untuk para hafiz Quran yang sedang berjuang untuk menamatkan Al-Quran 30 juz. Baik, kita akan ke Renol terlebih dahulu. Renol, ini kira-kira pesan untuk teman-teman agar bisa tetap istiqomah dalam menghafal Al-Quran ini seperti apa? Mungkin pesan yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini adalah suatu pesan yang juga disampaikan oleh guru-guru kita kepada kita sendiri. Yang mana sebagaimana yang kita katakan tadi, seseorang yang berhadapan dengan Al-Quran, maka ia akan berhadapan dengan kebaikan demi kebaikan. Maka guru kami mewasiatkan kepada kami, ketika seseorang hendak berinteraksi dengan Al-Quran, maka yang pertama kali hendaklah ia ikhlasun niyah lillahi subhanahu wa ta'ala, mengikhlaskan niatnya semata-mata memang mengharapkan ridha dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, beliau mewasiatkan kepada seseorang yang menghafal Quran, beliau mengatakan ij'al nafsaka tahta qadamik. Jadikan hawa nafsumu di bawah kakimu. Ketika hawa nafsu ini menyuruh kepada keburukan, kemalasan, kelalaian, maka katakan kepadanya, sesungguhnya saya ingin menghafal kalamullah. Dan yang ketiga, pesan yang beliau sampaikan adalah meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kita adalah manusia yang lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita yang mengatakan, dan aku ciptakan manusia itu adalah makhluk yang lemah. Maka kita memohon pertolongan kepada Allah agar Allah berikan kepada kita keistiqomahan dalam menghafal Al-Quran. Masya Allah. Nah untuk Noval, kira-kira apa pesan untuk teman-teman yang sedang berjuang dalam menghafal Al-Quran? Ya, pada saudaraku sekalian, dengan Al-Quran hidup tidak akan susah. Bukan berarti kita membaca Quran itu waktu kita tersia-siakan, karena ada banyak kebaikan jika kita berinteraksi dengan Al-Quran. Ya, dengan kita berinteraksi dengan Al-Quran, banyak hal dan kemudahan diberikan oleh Allah kepada kita. Seperti yang dikatakan Renal tadi, guru kami juga menyampaikan kunci untuk menghafal Quran itu dibutuhkan untuk ikhlasun niyah, itu mengikhlaskan niat. Kemudian istiqomahlah dalam menghafal Quran. Kemudian bersungguh-sungguh sampai mencapai titik akhir dalam menyelesaikan Al-Quran. Insyaallah. Jazakallah khair Renal dan Noval atas waktunya. Baik pemirsa, dimanapun berada, itulah tadi beberapa cerita singkat yang disampaikan oleh adik kita Noval dan juga Renal bagaimana perjuangan menghafal Al-Quran. Namun yang terpenting adalah mengikhlaskan niat dan juga tetap istiqomah dalam menghafal Al-Quran. Baik, saya Libra Diputra melaporkan. Laporan tadi menjadi penutup informasi program Kabar Surau kita pada edisi kali ini. Dapatkan informasi terupdate di media sosial Kabar Surau, atau bisa mengakses portal berita kita di www.kabarsurau.co.id. Kemudian, redaksi juga menerima informasi berkaitan dengan kegiatan sosial, dakwah, dan pendidikan. Informasi dapat dikirimkan melalui email redaksi kabarsurau@gmail.com atau bisa melalui WhatsApp redaksi ke nomor 0851 5881 1694. Kami mengucapkan terima kasih kepada yayasan yang telah menginformasikan kegiatannya kepada kami. Semoga informasi tadi dapat mencerahkan para pemirsa. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya, saya Habibur Rahman beserta kru yang bertugas undur diri. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunjungi portal berita online Surau TV di www.kabasurau.co.id. www.kabasurau.co.id. Berita terkini seputar ranah minat, nasional, internasional, pariwisata, serta tips dan trik. Kabasurau, santun mendidik mencerahkan. Santun mendidik mencerahkan.